Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudara-saudara, apakah ada sukacita dalam hidup Anda hari ini? Apakah ada kebaikan-kebaikan Tuhan yang boleh menetes dalam kehidupan kita? Saudara-saudara, ketika saya membaca kolom komen di video-video sebelumnya, ada penonton-penonton dari daerah, dari desa-desa, dari kabupaten terpencil itu minta disapa. Katanya Romo Yosef cuma menyapa orang-orang penonton di kota-kota besar saja. Silakan, saya mau absen. Silakan Anda tulis di kolom komen Anda berasal dari kota mana, terutama di tempat-tempat yang terpencil yang jauh dari pusat perhatian. Coba ya, saya tunggu tulis di kolom komen. Saudara-saudaraku, sebelum kita membahas soal firman Tuhan, saya mengajak Anda untuk menyaksikan cuplikan berikut ini. Saudara-saudara, ini adalah kantor saya. Tadi saya mau cuci gelas, tapi saya langsung ingat di Instagram, di TikTok itu ada sebuah peragaan atau percobaan di mana dikatakan kalau Tuhan menciptakan kita, itu apa saja ramuannya, lalu juga berapa porsinya. Saya jadi ingat, waktu Tuhan menciptakan saya, seperti sekarang ini, Tuhan itu pakai ramuan apa saja ya? Yuk kita cek yuk. Misalnya, kalau soal hoki atau keberuntungan, kayaknya seumur-umur saya itu hampir tidak pernah dapat undian. Anda sama nggak seperti saya? Kalau ada door prize, kalau ada undian-undian itu, saya hampir nggak pernah menang. Mungkin kalau soal hoki, keberuntungan, Tuhan menciptakan saya itu segini. Nah, udah segitu aja. Nah, kalau soal misalnya ramuan berikut, tinggi badan. Tinggi badan, waktu Tuhan menciptakan saya, ramuan tinggi badannya berapa sih? Tinggi saya cuma 160, mungkin cuma segini aja. Nah, terus saudara-saudara, ada ramuan yang ketiga, yaitu belas kasih Allah. Tuhan memberikan kepada saya, waktu Tuhan menciptakan saya, sebanyak apa porsi belas kasih Tuhan kepada saya? Sebanyak ini saudara-saudara. Sampai luber-luber. Saudara-saudaraku, itulah bagaimana saya memandang diri saya, bagaimana dengan diri Anda. Silakan tulis di kolom komen ya, apa-apa saja yang Tuhan berikan kepada Anda, secara mungkin bagi Anda itu kurang Romo, tapi ada di sisi lain justru berlimpah-limpah. Silakan tulis di kolom komen, saya tunggu. Nah, bagaimana cuplikan itu saudaraku? Itu saya, bagaimana dengan Anda? Ketika Tuhan menciptakan kita, hal-hal apa saja, ramuan-ramuan apa saja yang Tuhan berikan kepada kita, dan bagaimana prosentasenya. Saudara-saudara, kita akan sangat mudah bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan kalau kita merasa kita telah menerima kebaikan-kebaikan, hal-hal positif. Misalnya, Romo, kata orang-orang dari dulu saya itu cakep misalnya. Saya itu cantik, saya itu pinter, saya dilimpahi oleh sebuah etos kerja, kerja keras, saya itu jujur, saya itu ulet Romo misalnya. Saya punya kemampuan-kemampuan yang orang lain gak punya Romo. Di situ sangat mudah kita untuk bersyukur. Apalagi kalau hal-hal positif itu sungguh-sungguh bermanfaat untuk kehidupan kita saat ini, terutama ketika hidup kita menjadi berat. Untung Tuhan kasih saya kemampuan ini. Untung Tuhan kasih saya kelebihan ini. Sehingga saya bisa kuat bertahan di masa-masa sulit. Tetapi saudara-saudara, apa jadinya kalau kita menyadari ada hal-hal yang kita anggap kurang dalam diri kita? Kalau kita beli nasi goreng misalnya, lalu kita cicipin, kok asinan banget. Siapa yang kita protes? Pasti abang penjualnya, betul? Kalau kita beli mobil, baru 2 hari udah mogok. Siapa yang kita protes? Pasti pabrikannya. Nah, kalau dengan diri kita, atau orang tua kita, atau juga anak kita, kalau kita melihat ada kekurangan dalam diri mereka, dalam diri kita, biasanya kita langsung protes kepada Sang Pencipta. Tuhan, kenapa saya diciptakan kok pendek? Tuhan, kenapa saya diciptakan kok dengan tampang pas-pasan? Tuhan, kenapa saya kok diciptakan seperti ini? Tidak punya kelebihan ini dan itu.
punya kekurangan, punya disabilitas, dan lain sebagainya. Saudara-saudaraku yang terkasih, pada video kali ini saya punya 4 ayat kitab suci yang siap-siap saya kasih untuk Anda. Di belakang saya ada 4 pajangan di kantor saya. Mulai dari sekarang, sambil saya menjelaskan, silakan Anda pilih-pilih. Ada jam dari Myanmar ini warna kuning, ada gambar Bunda Maria di atas, ada patung Maria Lourdes, ada jam air. Jam air ini kalau diputar-putar tuh dia bisa bergerak-gerak. Kalau menurut Anda pilih yang mana? Nah, di balik pajangan-pajangan ini ada ayat-ayat kitab suci yang mungkin mau berbicara untuk Anda dalam situasi Anda saat ini. Ketika Anda merenungkan hidup Anda, diri Anda, apa yang Anda miliki, kok ada yang lebih tapi juga ada yang kurang. Apa maksud Tuhan di balik kekurangan-kekurangan yang kita miliki? Apa maksud Tuhan dari kelebihan-kelebihan yang kita miliki juga? Saudara-saudara, semua bakat, talenta, kemampuan, kelebihan-kelebihan kita, Tuhan punya rencana untuk itu. Demikian juga di balik semua kekurangan, semua hal-hal yang kita anggap kurang sempurna, Tuhan pasti juga punya rencana. Nah, apakah Anda sudah tulis di kolom komen? Anda pilih pajangan yang mana? Patung Maria Lourdes, jam air, gambar Bunda Maria, atau jam dinding dari Myanmar ini? Dah, saya tunggu. Mari kita buka satu persatu. Saya mau yang ini dulu. Yang patung Bunda Maria Lourdes. Di situ ada sebuah ayat kitab suci yang luar biasa, yaitu dari Yesaya bab 55 ayat 8 sampai 9. Saya bacakan untuk Anda. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Saudara-saudaraku yang terkasih, seringkali kita seperti tadi, kita akan bersyukur kalau ada banyak hal-hal positif, kelebihan-kelebihan dari diri kita, tapi kita protes, tapi kita marah, tapi kita kecewa kalau kita memiliki kekurangan demi kekurangan. Nah, daripada kita protes ke pabriknya, pabrik kita ini bukan pabrik sembarangan. Bukan cuma pabrik rakitan yang massal, bukan cuma pabrik rakitan yang kayak menciptakan mobil ribuan mobil gitu. Tidak. Kita diciptakan oleh Allah yang maha baik, Allah yang maha sempurna. Pasti dalam menciptakan kita, dengan semua keadaan kita, pasti ada rencana Tuhan yang maha baik yang disediakannya untuk kita. Tinggal bagaimana dalam perjalanan hidup, dalam lika-liku kehidupan kita, kita menemukan maksud dan kehendak Tuhan yang baik itu. Bersama kelebihan maupun kekurangan-kekurangan kita. Percayalah saudaraku, di balik kekurangan pasti Tuhan punya rencana. Apa sebabnya? Karena Tuhan punya 1000 cara untuk berbicara, untuk mendidik kita, untuk membuat kita sadar betapa berharganya kita di tangan Allah. Luar biasa bukan? Rancanganku bukan rancanganmu. Jalanmu bukanlah jalanku. Setinggi langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu. Dari rancanganku dari rancanganmu. Siapa yang pilih ini? Maka Anda jangan lagi merasa kecewa, jangan lagi merasa kesel, jangan lagi merasa hidup Anda sia-sia. Anda berharga kok di mata Allah. Silakan temukan apa sih rancangan Tuhan untuk hidup Anda. Temukan, jalani dengan rahmat-rahmat yang diberikan oleh Tuhan. Pasti ada maksud dan kebaikan Tuhan yang mau diberikannya kepada kita. Keren. Sekarang saya mau buka yang ini. Siapa yang ini? Jam air ini. Di situ ada Ayub bab 42 ayat 2. Saya bacakan untuk Anda.
Maka jawab Ayub kepada Tuhan, "Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal." Saudara-saudara, siapa yang pilih ini? Bagus banget. Ayub dalam segala pergulatannya, Ayub dalam segala protesnya, Ayub dalam segala permasalahan dalam hidupnya, pada akhirnya dia berdamai dengan Tuhan. Hasil dari bentuk perdamaian dia dengan Tuhan adalah kata-kata ini. Pada akhirnya Ayub sadar bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu dan rencananya tidak ada yang gagal. Saudara-saudara, kalau Anda saat ini mengalami kegagalan, kejatuhan, ingatlah itu bukan atau belum akhir hidup Anda. Itu bukan garis tangan Anda. Itu bukan takdir Anda. Sebab di balik kehidupan kita ada sebuah rencana Tuhan yang maha besar untuk kehidupan kita. Kalau Anda jatuh, Anda gagal, berusaha lagi sampai Anda menemukan, oh seperti ini toh. Kenapa saya dulu pernah gagal? Kenapa saya dulu pernah jatuh? Ternyata sebagai bagian dari didikan Tuhan supaya kita lebih kuat, supaya kita lebih rendah hati di hadapan Tuhan, supaya kita lebih bisa bersyukur atas semua kebaikan-kebaikan Tuhan. Siapa yang pilih ini? Silakan tulis di kolom komen. Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu untuk kita, untuk saya, dan juga untuk Anda. Tidak ada yang tidak mungkin buat Tuhan. Dan rencananya tidak ada yang gagal. Bagus, luar biasa bukan? Sekarang saya mau buka yang ini dulu. Yang ini dulu jam dinding atau jam dari Myanmar. Siapa yang pilih ini? Yang warna kuning. Karena di situ ada sebuah teks yang bagus juga, yaitu dari Yeremia bab 29 ayat 11. Yeremia bab 29 ayat 11. Apa yang tertulis di situ? Jangan-jangan ini sudah menjadi ayat kitab suci favorit Anda. Dikatakan begini. Tuhan berkata, "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan." Ini sebuah langkah berikut saudaraku. Apa sih rencana Tuhan untuk aku? Bagaimana sih ujungnya kehidupanku? Apa sih? Apa maksud Tuhan dari segala lika-liku ini sih? Dikatakan dalam Yeremia bab 29 ayat 11 bahwa Tuhan ketika membuat kita sudah tahu, sudah menyadari betul-betul, sudah memperhitungkan rancangan-rancangan Tuhan untuk membentuk hidup kita. Bukan rancangan celaka, bukan untuk kesedihan, bukan untuk kemalangan, tetapi sebuah kebaikan. Dikatakan hari depan yang penuh harapan. Saudara-saudara, kalau Anda pilih ini nggak main-main loh. Yakinlah dalam kegagalan Anda saat ini, dalam keterpurukan Anda, itu bukan akhir segala-galanya. Bahwa Tuhan menghendaki yang baik untuk hidup kita semua. Nah, sekarang yang terakhir, siapa yang pilih ini? Gambar Bunda Maria ini. Di situ ada dari Efesus bab 2 ayat 10. Efesus bab 2 ayat 10. Itu juga luar biasa. Dikatakan begini. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi saudara-saudara, yang terakhir ini juga luar biasa. Sebuah tugas panggilan kita untuk tidak pernah lelah berbuat baik. Meskipun kita dijahatin sama orang, meskipun kita itu difitnah sama orang, meskipun kita disalahpahami oleh orang lain, meskipun kebaikan kita dipandang buruk oleh orang lain, meskipun perbuatan baik kita seolah-olah merugikan kita secara ekonomi, waktu maupun tenaga. Jangan pernah berhenti berbuat baik, karena itulah rancangan Tuhan. Jadi sambil menunggu dan mencari apa sih kehendak Tuhan untuk hidup kita, terus jangan pernah lelah berbuat baik. Itu yang dikehendaki Tuhan buat kita. Semoga dengan segala
yang kita perjuangkan, dengan rahmat Tuhan, dengan bantuan-bantuan Tuhan, kita bisa betul-betul akhirnya mensyukuri hidupku ini sungguh sempurna di hadapan Tuhan dalam semua rancangannya, dalam semua rencananya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Salam.